siang Ibu Yulin. Selamat siang Pak Edwin. Saya mendengar Ibu akan melaksanakan coaching untuk pertama kalinya hari ini. Iya, iya Pak. Oke, baik. Saya di sini berperan sebagai supervisor atau observer Iya, untuk mengamati proses berjalannya coaching sebentar. iya Pak. Baik, sebelum kita melaksanakan coaching itu, saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan coaching itu sendiri. Jadi berkaitan dengan persiapan Ibu dalam melaksanakan coaching sebentar. Yang pertama, prinsip apa yang Ibu gunakan dalam melaksanakan coaching? Oke, baik. Dalam melaksanakan coaching, prinsip yang saya gunakan yang pertama membangun kemitraan dengan coaching. Yang kedua berpikir kreatif. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, yang terakhir tadi memaksimalkan potensi. Ya, Oke, baik. Untuk potensi yang akan dikembangkan sebentar itu potensi apa saja? baik. Dalam melakukan coaching dengan coaching, potensi yang saya mau kembangkan di sini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Jadi saya harus mengikuti kegiatan coaching itu dengan mengikuti dengan harus ada kehadiran penuh di dalamnya, baik saya sebagai coach maupun juga dengan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ini bertujuan agar apa yang disampaikan oleh coach atau coaching bisa diterima atau bisa diserap oleh dengan baik antara coach dan coaching, sehingga apapun masalahnya dapat mendapatkan solusi yang baik. Nah, dari 3 potensi yang disebutkan tadi, apakah menurut Ibu Yulin ada beberapa bagian yang harus ditingkatkan supaya sebentar menjadi acuan saya dalam melakukan observasi? Kalau untuk prinsip yang lebih spesifik lagi, kalau menurut saya ketiga-tiganya, karena ketiga-tiganya itu sangat berkaitan ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Jadi dalam melakukan coaching itu kehadiran penuh itu sangat dibutuhkan agar fokus terhadap permasalahan dari coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi saling mendengarkan itu sangat penting agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan juga bisa dicerna dengan baik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kalau misalnya saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, tentu coach bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulin. Jadi ketiga-tiganya itu dari potensi yang akan dikembangkan itu akan saya perhatikan pada saat proses coaching sebentar. Baik, yang terakhir Bu Yulin, kira-kira nanti tujuan akhir atau goals yang kita peroleh setelah coaching itu kira-kira apa nanti? Oke, yang pertama itu saya bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita dengan baik. Yang pertama, saya bisa menanyakan tujuan melakukan coaching. Yang kedua, identifikasi masalah dari coaching. Yang ketiga, rencana aksi, rencana-rencana yang mau dilakukan oleh coaching itu sendiri dan tanggung jawab. Yang kedua, indikator pencapaian yang saya inginkan. Jadi coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya. Baik Ibu Yulin, saya rasa mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Yulin, saya memastikan bahwa coaching sebentar akan terlaksana dengan baik. Karena dalam beberapa hal tadi persiapan Ibu Yulin sudah sangat baik, pemahaman Ibu Yulin tentang coaching juga sangat baik. Baik, namun saya mohon izin sebentar pada saat coaching berlangsung saya akan hadir di situ sebagai observer. Boleh Bu Yulin? Boleh sekali Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Ita. Selamat siang juga Ibu Yulin. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar saya baik Ibu. Oke, saya dengar tadi Ibu Ita mencari saya. Sebenarnya Ibu Ita mau membicarakan apa dengan saya hari ini? Ya baik Ibu, sudah dari kemarin saya mencari Ibu. Saya ingin menceritakan kendala saya. Ada sedikit kendala di sekolah, di dalam kelas seperti itu. Kira-kira kendala yang Ibu Ita hadapi itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan dengan saya. Ya baik Ibu, kendala saya ketika jam pembelajaran di kelas Ibu, jam pelajaran bahasa Indonesia,
selalu saja ada 2 orang yang tidur di kelas, Ibu. Ya. Baik, dari masalah ibu tadi mungkin ada yang bisa saya bantu ibu, dan mungkin ada yang ingin ibu capai dari hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, betul sekali Ibu. Jadi yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi di kelas, dan juga saya ingin berbagi masalah saya dengan Ibu Yuli. Oke, baik. Seperti itu masalahnya ini. Baik, ada yang ingin saya tanyakan lagi, Ita. Kira-kira mungkin selama ini ketika Ibu Ita berhadapan dengan siswa yang suka tidur di kelas, mungkin ada langkah-langkah yang Ibu Ita ambil dalam kepada siswa tersebut, bagaimana cara Ibu Ita untuk mengatasi siswa yang suka tidur di kelas itu. Iya, baik Ibu. Jadi saya sudah melakukan 2 langkah Ibu. Yang pertama, saya melakukan pendekatan individu kepada 2 anak ini. Lalu yang kedua, saya menyuruh mereka membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidur di kelas tadi. Terus bagaimana tanggapannya ketika Ibu sudah melakukan pendekatan individu? Apakah ada perubahan dari siswa tersebut atau seperti apa Ibu? Baik Ibu, di hari pertama setelah membuat surat pernyataan ada perubahan, tetapi hari kedua dan seterusnya mulai lagi. Jadi mereka mulai tidur di kelas lagi, mereka tidak aktif pada saat pembelajaran. Oh, berarti masalahnya itu mereka tidak ada efek jera dengan yang Ibu Ita sudah menggunakan pendekatan individu, tapi tidak ada efek jera, mereka terus melakukan hal yang sama. Iya Ibu. Oke, baik Ibu Ita. Saya mau bertanya lagi Ibu Ita, kira-kira mungkin ada alternatif atau rencana lain yang Ibu Ita mau terapkan agar siswa tersebut bisa berubah atau bisa mengubah perilaku mereka agar tidak bisa tidur lagi di dalam kelas. Ya Ibu, saya merencanakan sesuatu hal, yaitu yang pertama Ibu, saya melakukan pendekatan individu kembali. Lalu yang kedua, rencananya saya mau merubah kedua anak ini menggunakan pendekatan segitiga restitusi Ibu. Oke, baik, luar biasa Ibu Ita, sangat bagus sekali rencana Ibu Ita bahwa karena hal-hal yang pertama yang dilakukan Ibu Ita tidak ada efek jerahnya bagi mereka, jadi Ibu Ita rencananya mau melakukan pendekatan segitiga restitusi. Oke, saya mau tanya lagi, mungkin Ibu Ita bisa jelaskan dalam menggunakan pendekatan segitiga restitusi itu bagaimana langkah-langkah Ibu Ita dalam menghadapi kedua masalah dari siswa tersebut. Ya baik Ibu, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Ya, saya menanyakan kepada mereka kenapa mereka selalu tidur di kelas. Ya, lalu yang kedua memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir Ibu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan kebetulan kami di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Jadi saya menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dari kedua anak ini. Luar biasa Ibu Ita, rencana yang sangat bagus. Saya juga sangat setuju sekali dengan rencana Ibu Ita. Jadi terkadang siswa itu ketika kita melakukan dengan cara kekerasan, ya, jadi kadang mereka tidak respon dengan baik. Akan lebih baik kalau misalnya Ibu Ita menggunakan pendekatan segitiga restitusi agar mereka bisa menyadari kembali apa yang mereka lakukan. Ya. Oke, baik Ibu Ita, yang berikut dalam merencanakan atau menerapkan rencana yang Ibu Ita mau terapkan nanti, apa komitmen dari Ibu Ita? Ya baik Ibu, yang pertama komitmen saya karena ini berkaitan dengan perilaku kedua anak ini, saya ingin merubah kedua anak ini, merubah perilaku dari kedua anak ini. Oke, baik, Ibu Ita mau merubah kedua siswa tersebut menjadi anak yang tidak lagi malas-malas atau tidak lagi tidur di kelas. Oke, mungkin saya mau bertanya lagi, siapa yang mungkin akan terlibat atau yang bisa membantu Ibu Ita
dalam menghadapi masalah dari kedua siswa tersebut, Ya, baik atau Ibu. dalam orang yang bisa membantu Ibu Ita dalam melaksanakan rencana Ibu Ita. Iya, baik Ibu, karena kendala yang saya hadapi berkaitan dengan perilaku, otomatis yang ingin saya ingin berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Saya merasa bahwa tepat sekali ketika ditangani oleh guru bimbingan konseling. Iya, baik. Sangat bagus sekali ya, karena ketika Ibu Ita mengalami hambatan, karena Ibu Ita juga tidak bisa sendiri ya, jadi Ibu Ita akan alangkah lebih baiknya berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Saya yakin kalau misalnya semua yang Ibu Ita rencanakan itu bisa Ibu Ita terapkan dengan baik, pasti kedua siswa tersebut akan berubah. Ya, Ibu. Nah, baik Ibu Ita, yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, bagaimana perasaan Ibu Ita ketika kita sudah berdiskusi tadi? Ya, Ibu, baik. Jujur saja Ibu, perasaan saya sangat lega karena apa yang mengganjal di hati saya selama ini berkaitan dengan masalah kedua anak ini tadi, hari ini lega plong karena saya bisa mendiskusikan masalah yang saya hadapi dengan Ibu. Yang kedua, saya senang karena mendapatkan solusi ataupun hal yang mengatasi masalah kendala yang saya hadapi. Oke, baik Ibu Ita ya. Jadi ketika kita berdiskusi tadi banyak hal yang Ibu Ita sampaikan juga, jadi Ibu Ita sudah bisa memberikan gambaran berkaitan dengan solusi yang Ibu Ita mau terapkan terhadap kedua siswa tersebut. Jadi saya hampir lupa tadi Ibu Ita, kapan rencana Ibu Ita bisa dijalankan? Maksudnya rencana yang Ibu Ita mau terapkan itu kapan mulai dijalankan? Ya Ibu, karena ini berkaitan dengan perilaku, saya ingin secepatnya kedua anak ini berubah. Mungkin minggu depan saya mulai melakukan rencana ini. Oke, baik ya, baik Ibu Ita, luar biasa sekali ya. Tetap semangat ya Ibu Ita. Saya yakin ketika Ibu Ita bisa berkolaborasi dengan guru BK tadi atau menggunakan pendekatan segitiga restitusi, pasti kedua anak ini bisa berubah. Ya, terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Ya, sama-sama Ibu Ita. Selamat siang. Oke, baik Ibu Yudin. Baik, mantap sekali tadi coachingnya itu. Jadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir. Kira-kira ketercapaian dari coaching tadi itu goalsnya, indikator pencapaian dapat nggak? Kalau menurut saya, tidak tahu lagi dari menurut bapaknya ya, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan dari coach itu melakukan percakapan ya. Jadi coach juga sudah menjawab, mencari solusi dari permasalahannya. Yang kedua, saya menanyakan identifikasi masalah, bahwa ada dua siswa dari coach yang suka tidur-tidur di kelas atau suka malas-malasan dalam kelas. Jadi pertama, coach sudah melakukan pendekatan individu tapi tidak ada efek jerahnya. Itu masalahnya. Mereka tetap melakukan hal yang sama, tapi di rencana aksinya tadi coach sudah menyampaikan rencananya bahwa dia melakukan pendekatan segitiga restitusi ya. Dan tanggung jawabnya di pengambilan komitmen bahwa si coach ini mau menjalankan tujuannya atau menjalankan rencananya, bukan dia sendiri saja, tapi dia meminta bantuan dengan rekan lain yaitu guru BK ya. Baik, ya. Memang saya juga mengamati bahwa dari 3 prinsip coaching tadi itu benar-benar sudah dilaksanakan dengan baik, tentang kehadiran ibu dalam prosesnya sudah dari awal sampai akhir, bagaimana goalsnya, indikator tercapainya tadi sudah, bahwa coaching menemukan bahwa ternyata ada solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga dari proses menggali informasi melalui identifikasi itu juga sudah bagus. Jadi benar-benar masalah yang dihadapi mendapatkan solusinya. Untuk alur tirta, pengamatan saya itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap tahapnya itu sudah ada, dari tujuan, terus habis itu identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan terakhir adalah tanggung jawab.
sudah terlaksana dengan baik. Bahkan sampai kepada kapan rencana itu dilaksanakan jadi sudah ada. Baik Ibu, menurut saya dari 3 prinsip coaching tadi yang mau dikembangkan itu sudah mulai nampak semua, sudah ada semua. Jadi Ibu tidak boleh ragu tentang penerapan 3 prinsip itu karena Ibu sudah buat tadi. Harapan saya adalah bahwa untuk kedepannya, karena pembelajaran sepanjang hayat ini penting sekali, maka alangkah baiknya setiap kali melakukan coaching menggunakan alur tirta ini, terus menggunakan prinsip coaching, sehingga setiap kali itu melakukan coaching semakin sering itu dilakukan, tentunya kualitas tirtanya juga semakin bagus. Itu saja, terima kasih atas kesempatan yang baik ini mempercayakan saya sebagai supervisor atau observer dalam tindakan coaching.